Shalom. Shalom. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan menolong kita sampai pada Minggu Advent yang keempat, dan kita yang hadir, saya percaya membawa satu kerinduan untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa sembah kita kepada Tuhan, karena besar kasih-Nya kepada kita yang sudah memberikan Yesus untuk kita beroleh hidup kekal. Kita akan bersama memuji nama Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Kasih
jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah raya Minggu Advent yang keempat ini, baiklah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing untuk kita semua demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Amin. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mazmur 40 ayat 2-3. Kita akan bersama-sama membawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan sungguh ketika kita menanti-nantikan Tuhan, penantian kita akan setiap jawaban doa kita. Itu bukan penantian yang sia-sia, karena Dia yang sudah memberikan Yesus, Raja Damai, itu akan senantiasa menjawab setiap doa kita. Kita akan menyiapkan hati kita menaikkan doa syafaat dengan satu pujian, Raja Damai. Kau
kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari, tidak putus-putusnya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Kesehatan, jasmani, rohani, semua Tuhan berikan buat kami. Dan bahkan sampai saat ini kami boleh berada di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, itu juga karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami Tuhan, yang kami perbuat sepanjang waktu ini, bahkan sepanjang hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk kami bersyafaat kepada Tuhan. Saat ini kami hendak terus menyerahkan untuk kehidupan dan penghidupan kami. Hari demi hari ya Tuhan, kami mau berserah, kami mau bersandar hanya kepada kemurahan Tuhan. Atas segala upaya kami mencari nafkah, bekerja, berusaha, setiap tetes keringat Tuhan biarlah Engkau sendiri yang mengubahnya menjadi berkat. Kami percayakan bahkan hidup masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Pun atas keluarga kami mohon senantiasa Tuhan mengaruniakan kerukunan, keharmonisan, kemampuan untuk kami berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain. Sehingga keluarga demi keluarga yang ada di jemaat-Mu ini boleh senantiasa hidup damai dan rukun. Kami mendoakan Tuhan untuk anak-anak, cucu-cucu yang sudah Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga. Baik mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, kami hendak percayakan Tuhan mereka, supaya mereka berkati, bertumbuh dengan baik, sehat jasmani, rohani, mental, kecerdasannya. Anak cucu kami yang sudah bersekolah belajar, baik di sekolah dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Bapak berkati setiap anak-anak kami, terutama mereka yang saat ini Tuhan naik kelas untuk ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun untuk mereka yang akan melanjutkan sekolah. Tuhan juga berkati anak-anak kami ini, sehingga mereka semua Tuhan boleh berhasil kehidupannya, memiliki masa depan yang cerah. Berkati untuk anak-anak kami yang sudah dewasa, yang membutuhkan pekerjaan, yang tiba waktunya juga untuk berkeluarga, supaya Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada mereka, anak-anak kami ini, pekerjaan yang terbaik, dan juga mengaruniakan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan menurut pemandangan Tuhan. Kami mendoakan, menyerahkan untuk setiap anak cucu kami yang harus berada di luar kota, jauh dari jangkauan kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi, menyertai mereka dalam keadaan aman. Tuhan, kami juga rindu untuk menyerahkan pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Baik mereka yang bergumul dengan ekonomi, mereka yang merindukan hadirnya anak momongan di tengah-tengah keluarga. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan macam-macam persoalan hidup. Mohon Bapak Engkau sertai sehingga dapat mereka melihat satu jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulannya. Kami mendoakan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, terutamanya untuk kesehatan kami semua. Di tengah-tengah suasana pandemi ini Tuhan, kami yang terpaksa harus bekerja keluar rumah, yang terpaksa harus melakukan kegiatan di luar rumah. Bapak tolong lindungi senantiasa, bahkan kami semua Tuhan jemaat-Mu, dilindungi, diberkati, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Kami juga mendoakan Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, dan penyembuhan. Bahkan para orang tua kami, para lansia, para manula, mereka juga sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karuniakan kesehatan, penghiburan buat mereka semua. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga mendoakan untuk gereja-Mu, GKI Pati di tempat ini, yang terus berjuang di dalam pelayanannya, baik itu pelayanan ibadah, baik secara online juga, maupun kami mendoakan untuk pelayanan-pelayanan sosial dan banyak hal yang harus dikerjakan, terobosan-terobosan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati, sehingga sekalipun kami dalam keterbatasan, kami senantiasa menemukan jalan ketiga, jalan terbaik, jalan alternatif untuk kami dapat melayani sebaik-baiknya dan menjangkau banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan.
Tuhan Bapa di surga, saat ini kami hendak terus mempercayakan juga untuk bangsa dan negara kami, bahkan Kota Pati yang kami cintai, yang juga terus berjuang Tuhan melawan menghadapi pandemi ini. Berkati Tuhan, sehingga apa yang menjadi upaya berbulan-bulan ini Tuhan membuahkan hasil. Tuhan juga berkati untuk vaksin Tuhan yang sebentar lagi mungkin sudah bisa dinikmati. Tuhan tolong agar ini semua berjalan dengan lancar dan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk penyembuhan. Kami percayakan Tuhan sepenuhnya, bahkan negara dan bangsa kami Kota Pati agar selalu berada dalam keadaan aman dan kondusif. Saat ini Tuhan kami juga menyerahkan untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah Natal oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Juga di dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah secara online, Tuhan juga pimpin. Sehingga semuanya Tuhan sungguh-sungguh dapat menjadi satu perenungan buat kami semua. Dapat menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, Roh Kudus sendiri untuk senantiasa membuat kami lebih bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Banyak hal mungkin belum terucapkan hamba-Mu tersimpan di dalam hati jemaat semua. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan rahmat, yang maha tahu. Engkau akan mendengar dan menjawab doa seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita mengadakan hati kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, satu pujian yang akan menolong kita untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ajarku jalan-Mu, oh Tuhanku. Jemaat Tuhan, kembali kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan.
Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang merelakan hidupnya untuk menyelamatkan dosa kami. Saat ini Tuhan, kami percayakan keberadaan kami yang siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi satu pedoman, menjadi pegangan hidup kami. Di dalam kami mengejawantahkan firman Tuhan, kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu dan kami semua, sehingga hidup kami sungguh-sungguh ya Tuhan, dibangun oleh firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman yang saya boleh katakan serba bengkok ini, sungguh tepat jika dikatakan bahwa kebenaran itu adalah jalan yang sunyi. Di tengah-tengah nilai iman yang merosot, di tengah-tengah kebaikan yang memudar, di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, kebenaran itu menjadi langka. Orang-orang yang skeptis dan pragmatis akan segera menyerah dan mereka akan memilih jalan yang termudah. Sebab mengapa harus bersusah payah bertahan dalam kebenaran jika itu hanya akan menyulitkan saja? Mengapa memilih kebenaran jika harga yang harus dibayar itu begitu mahal? Mengapa berpegang pada kebenaran kalau pada akhirnya kebenaran itu memakan korban dirinya sendiri? Situasi yang sukar yang seperti ini berkait dengan kebenaran itu juga digambarkan, tersirat di dalam firman Tuhan. Matius pasalnya yang kelima ayatnya 10 sampai 12. Nampak di dalam firman Tuhan ini bagaimana suasana yang sukar berkait dengan kebenaran. Ayat yang ke-10 sampai 12 demikian dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dikatakan bahwa kebenaran itu sukar. Bahwa jalan kebenaran itu jalan yang sunyi. Tidak mudah, sukar untuk dilakukan. Sukar oleh sebab apa? Sukar oleh sebab ketika kita sendiri saja mau meyakini kebenaran itu, kita harus berjuang terhadap diri kita sendiri. Kita harus menyangkal diri kita sendiri. Kita harus membuang segala keegoisan kita sendiri supaya kita ini tahu, yakin kepada kebenaran itu. Sukar yang kedua, kenapa dikatakan sukar yang kedua? Karena untuk kebenaran itu dapat diterima orang lain, kalau tadi untuk diterima diri sendiri pun sukar, harus berjuang. Maka kebenaran yang kedua ini dapat diterima orang lain, kebenaran itu seringkali juga harus melalui jalan yang berliku. Melalui penolakan terlebih dahulu. Melalui konflik, melalui permusuhan. Melalui fitnah, bahkan sampai dikatakan tadi aniaya. Dalam hidup ini sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, ada banyak contoh pejuang-pejuang kebenaran yang justru mereka itu berada dalam posisi yang rentan. Dan banyak juga bahkan yang berakhir dengan resiko. Resiko yang mengancam diri mereka, mengancam nyawa mereka, bahkan sampai kematian. Di negeri kita sendiri banyak
Pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang yang demi kebenaran mereka itu hilang. Mereka itu dipenjara. Proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno juga mengalaminya. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela. Di bidang ilmu dan pengetahuan ada Galileo Galilei. Ada Martin Luther King Jr. Ada Mahatma Gandhi. Ada Dietrich Bonhoeffer dan seterusnya, panjang daftar kalau mau dibuat. Dan belum lagi yang disebut tadi para nabi. Dan belum lagi juga para rasul. Lalu saudara-saudari, apakah karena faktor sukarnya, apakah juga karena faktor harga yang mahal yang harus dibayar, lalu kebenaran itu menjadi usang? Lalu kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu perlu untuk dilakukan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Sebab kebenaran itu masih sangat relevan dan kebenaran itu sungguh-sungguh dibutuhkan. Kalau kita baca di Matius pasalnya yang ke-7, buka sebentar boleh, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 mengatakan apa di situ. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 dia mengatakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Lebar pintu, luas jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang melaluinya. Oleh sebab itulah kita sangat membutuhkan jalan kebenaran sebab besarnya tadi jalan kebinasaan. Sebab mayoritas masyarakat manusia disadari atau tidak bahkan termasuk diri kita sendiri sering menempuh jalan kebinasaan. Jalan yang salah, jalan yang menyesatkan, jalan yang justru ujungnya itu membinasakan. Baik secara rohani, baik juga secara fisik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu kita butuh untuk diselamatkan dari jalan itu. Kita butuh diluruskan, kita butuh jalan kebenaran untuk meluruskan kita. Itulah sebabnya kebenaran ini harus terus diperjuangkan, digaung-gaungkan. So, jadi teruslah berjuang untuk melakukan kebenaran. Namun pertanyaannya adalah kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana Bapak Ibu? Tentu bagi orang percaya adalah kebenaran yang bersumber pada firman Tuhan. Yang bersumber pada pengajaran Tuhan. Dan pengajaran Tuhan ini tidak main-main sebab pengajaran yang mengkristal. Pengajaran yang kita pegang adalah pengajaran yang mengkristal dalam nilai-nilai kasih. Nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdamaian. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita bicara tentang kebenaran, maka tentu ini bukan kebenaran yang subjektif. Sebab kalau bicara kebenaran subjektif menurut saya sendiri atau orang lain menganggap menurut orang lain, ini bisa nggak ketemu. Ya. Seringkali justru kebenaran subjektif yang satu dengan yang lain ini menjadi ironi, menjadi saling bertentangan bagi orang lain. Akibatnya adalah ada konflik, ada perang, ada saling membunuh karena sibuk mempertahankan kebenaran subjektifnya. Maka ketika kita bicara kebenaran, dasarnya adalah firman Tuhan yang mengkristal tadi dalam nilai-nilai kasih, dalam nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian. Saudariku, agama sekalipun, jika agama itu justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kasih, dari nilai-nilai kemanusiaan, dari nilai-nilai keadilan, dari nilai-nilai perdamaian, kalau agama itu jauh dari nilai-nilai itu, maka agama hanya menjadi alat penindas bagi yang lain. Maka itu artinya agama gagal untuk menjadi alat kebenaran. Agama seringkali berseru-seru, tetapi justru seruan-seruannya bisa membuat ngeri orang. Sebab ternyata seruan-seruan itu kadang-kadang justru bertentangan, berlawanan dengan nilai-nilai kasih, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan. Orang bisa membunuh gara-gara agama. Tentu bukan kebenaran semacam ini. Bukan kebenaran ala-ala fundamentalis yang semacam ini. Tetapi saya katakan tadi,
kebenaran yang mengkristal pada nilai-nilai kasih, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai perdamaian. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih lanjut firman Tuhan yang kita baca ini juga memberikan kepada kita selain resiko dari kebenaran, memberitakan juga tentang penguatan dan penghiburan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini begitu adil, begitu berimbang. Tadi menceritakan tentang resikonya kebenaran yang tidak mudah, yang sukar itu, yang bahkan mungkin mengandung bahaya yang mengancam buat orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tetapi di sisi lain juga menunjukkan secara seimbang penghiburan buat mereka yang melakukannya, yang gigih melakukannya. Penghiburan apa, saudara-saudari? Yang pertama catatan saya, mereka yang gigih berjuang menegakkan kebenaran dalam hidupnya, itu di situ disebut berbahagia. Ya, sudah selama 4 minggu ini kita belajar tentang khotbah di bukit, khususnya berbahagialah, berbahagialah. Dan endingnya, penutupnya hari ini kita belajar, berbahagialah atau diberkatilah orang yang memegang, memperjuangkan kebenaran. Diberkati itu bukan sekedar direstui, bukan sekedar diperkenan, tetapi nyata dalam kata diberkati adalah penyertaan. Di situ orang dikuatkan di dalam penyertaan itu untuk dia dapat melakukan kebenaran. Itu penghiburannya. Penghiburan yang kedua adalah mereka yang gigih berjuang dalam kebenaran dan untuk kebenaran, itu disebut empunya kerajaan sorga. Pasti kita masih ingat. Di atas-atasnya ayat-ayat yang sebelumnya ada juga yang serupa dengan itu. Siapa juga yang disebut empunya kerajaan surga? Yang rendah hatinya, yang suci hatinya melihat Allah, itu artinya juga di surga juga. Ya. Jadi orang yang gigih berjuang di dalam kebenaran, mereka disejajarkan dengan orang yang membawa damai, orang yang rendah hatinya, orang yang suci hatinya di hadapan Allah. Bahkan dikatakan di situ seperti nabi-nabi sebelumnya, disejajarkan dengan itu orang yang berjuang di dalam kebenaran untuk kebenaran. Jadi ini paket komplit. Ya. Paket komplit di dalam ending, di dalam teks ini. Seperti orang yang suci hatinya, seperti orang yang rendah hatinya, melakukan kebenaran adalah paket komplit. Maka rugi kalau kita meninggalkan kebenaran. Penghiburan yang ketiga adalah mereka yang bertahan dalam jalan kebenaran akan menerima upah, dikatakan di situ. Mereka menerima upah yang besar di sorga. Sebab mereka di dunia ini sudah sangat menderita oleh karena memikul kebenaran. Baik mental, baik fisik, sosial. Maka kelak mereka akan menerima upah yang besar. Upahnya apa? Saya tidak tahu. Tidak dirincikan di dalam firman Tuhan itu upahnya. Tetapi saya membayangkan, jika upah kebenaran di dunia ini saja sudah manis, maka upah kebenaran di surga akan berlipat-lipat manisnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu Advent, minggu yang keempat ini kita diingatkan untuk jangan mudah patah dalam memperjuangkan kebenaran yang mengkristal tadi dalam nilai-nilai kasih, dalam nilai-nilai kemanusiaan, dalam nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Dalam masa penantian untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus atau penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan lelah melakukan kebenaran. Jangan oleh sedikit tekanan kita menjadi mundur. Dengar suara sumbang, lalu kita ciut hati. Mendapat perlawanan, lalu kita menjadi takut. Menghadapi ancaman, lalu kemudian kita sembunyi. Dimusuhi, ditekan, difitnah, disudutkan, lalu kita mundur. Amat disayangkan. Sebab itu justru akan membuat kebenaran itu menjadi hancur berantakan. Memang saudara-saudariku, kebenaran itu jalan yang sunyi.
Tidak banyak orang yang bertahan di dalamnya. Tidak banyak orang yang tahan untuk terus-menerus menghadapi pertentangan nilai. Capek. Tidak banyak orang yang punya hati kuat dan nyali untuk terus-menerus menyatakan kebenaran di tengah kesesatan. Tetapi jika orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus menjadi lemah dan menghindarinya, apakah mereka masih disebut pengikut Kristus? Sebab yang Kristus sendiri perjuangkan adalah kebenaran. Jalan kebenaran itu sukar dan beresiko, tetapi yakinlah akan buahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ada saat-saat di dalam hidup ini kami menghadapi dilema yang berkait dengan kebenaran. Seringkali kami takut untuk mengatakannya, untuk menyatakannya, melalui perkataan maupun perbuatan. Karena kami menghindari konflik, karena kami menghindari pertentangan. Tetapi dengan diam, jalan menuju kebinasaan akan semakin besar. Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Pertama-tama terhadap diri sendiri. Menantang, mempertentangkan suara diri sendiri. Lalu kemudian melakukannya, mengatakannya di tengah-tengah kehidupan. Berikan hati kami hati yang kuat, hati yang tangguh, hati yang bernyali untuk berjuang di dalam kebenaran. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga suara kebenaran firman Tuhan yang mengkristal di dalam nilai-nilai kasih, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan perdamaian itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan. Seperti oase di tengah-tengah kehidupan yang keras. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk terus mengingat dan tetap berjuang untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ada berkat bahagia yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang satu pilihan untuk bahagia, percaya dan patuh. Bimbing
Masih dalam rangka Advent, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Nisea demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, mari kita kembali pada kehidupan, berjuang untuk menjadi alat-alat kebenaran dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang kita peringati kelahirannya mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.